Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Halo sobat guru dan pemirsa dimanapun berada. Izinkan pada kesempatan kali ini saya Yunisri Haryani dari SD Negeri 1 Campang, Kecamatan Gisting akan menuturkan kisah biografi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau adalah seorang tokoh penting dalam sejarah pendidikan nasional Indonesia. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan dan juga pendiri Perguruan Nasional Taman Siswa. Kisah hidup beliau penuh dengan perjuangan memajukan pendidikan masyarakat pribumi pada zaman penjajahan Belanda. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889, beliau berasal dari keturunan bangsawan Pakualaman, Yogyakarta. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, Ki Hajar Dewantara memilih jalan hidup yang berbeda. Ki Hajar Dewantara kecil bersekolah di sebuah sekolah dasar, yaitu Sekolah Dasar Bangsa Eropa yang terkenal dengan nama European Leisure School atau ILS. Kemudian beliau melanjutkan pada sekolah pendidikan tinggi, Sekolah Stovia. Karena kerap sakit, akhirnya beliau tidak mampu menamatkan pendidikan kedokteran di perguruan tinggi tersebut. Namun, ada sumber lain yang mengatakan bahwasannya pemerintah Belanda telah memutus hubungan pemberian beasiswa kepada Bapak Ki Hajar Dewantara. Namun, beliau tidak pantang menyerah. Beliau terus-menerus belajar dimanapun beliau berada. Ki Hajar Dewantara juga aktif menulis dan sebagai seorang jurnalis pendidikan di berbagai surat kabar dan majalah seperti di Express, Utusan Muda, Penyebar Semangat. Melalui tulisannya, beliau banyak menuang kritikan-kritikan yang sangat pedas terhadap pemerintah Belanda. Salah satu tulisan beliau yang terkenal adalah Als Econ Nederland was, seandainya aku adalah seorang Belanda. Kritikan ini membuat pemerintah Belanda sangat marah pemirsa. Tulisan beliau mengatakan sebagai berikut. Sekiranya aku adalah seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Irlander memberikan sumbangan dana perayaan tersebut. Kritikan tersebut membuat marah pemerintah Belanda, sehingga Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Pulau Bangka. Bapak Douwe Dekker dan Bapak Dr. Cipto Mangunkusumo yang juga menuangkan tulisannya dengan niatan membantu beliau, dianggap pemerintah Belanda sebagai tulisan yang menghasut rakyat, sehingga mereka berdua juga diasingkan. Bapak Douwe Dekker diasingkan ke Pulau Bangka, sementara Bapak Dr. Cipto Mangunkusumo diasingkan ke Pulau Banda. Suatu hari mereka meminta kepada pemerintah Belanda untuk memindahkan mereka ke Belanda dengan tujuan supaya mereka dapat belajar banyak hal di sana. Nah, kesempatan diasingkan ini dimanfaatkan Ki Hajar Dewantara untuk mendalami masalah-masalah pendidikan dan pengajaran di sana. Sampai akhirnya beliau memperoleh Europese Act, ijazah pendidikan bergengsi di Belanda. Bapak Ki Hajar Dewantara kembali ke tanah air pada tahun 1918 dan fokus membangun pendidikan sebagai bagian alat perjuangan meraih kemerdekaan. Pada 3 Juli 1922, Bapak Ki Hajar Dewantara mendirikan Perguruan Nasional, yaitu Taman Siswa bersama rekan-rekan lainnya. Tetapi beliau juga tetap aktif menulis dan tetap menuangkan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Belanda.
Nah, setelah kemerdekaan, Ki Hajar Dewantara sempat menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada kala itu. Dan beliau juga meraih gelar honoris causa dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1957. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 28 April 1959, beliau wafat dan dimakamkan di kota Yogyakarta. Kisah hidup Ki Hajar Dewantara menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama dalam dunia pendidikan. Beliau dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana, berani, dan juga memiliki semangat nasionalisme yang tinggi. Demikian kisah inspiratif biografi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.